Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Praetya Busana dengan NIM 2215 plus 1015. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait keamanan komputer, yaitu melindungi komputer pribadi dari serangan malware. Nah, kasus yang di sini saya ambil adalah seorang pengguna menemukan bahwa laptop pribadinya berjalan lebih lambat dari biasanya dan sering muncul di dalam pop-up yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa laptop tersebut adalah perangkat lunak berbahaya yang mencuri informasi pribadi pengguna. Nah, topik yang dibahas ini yang pertama adalah jenis perangkat lunak atau malware yang dapat menyerang komputer pribadi dan bagaimana masing-masingnya itu bekerja. Kemudian rekomendasi langkah-langkah keamanan yang harus dilakukan pengguna komputer untuk melindungi perangkat itu dari serangan malware. Kemudian yaitu bagaimana penggunaan antivirus dan personal firewall dapat membantu dalam menjaga keamanan komputer pribadi. Nah, selanjutnya itu apa sih itu malware? Nah, malware atau malicious software adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu perangkat pengguna. Jenisnya mencakup virus, worm, trojan, ransomware, spyware, rootkit, dan botnet. Dampaknya meliputi pencurian data, kerusakan sistem, dan gangguan operasional. Adapun jenis-jenis malware itu yang pertama adalah virus. Virus adalah program berbahaya yang menyisipkan dirinya ke dalam file atau program lain. Dengan cara kerjanya yaitu virus aktif saat file atau program terinfeksi dijalankan, lalu menyebar ke file lain dan dapat merusak data atau mengganggu sistem operasi. Kemudian yang kedua adalah worm. Nah, worm adalah malware yang dapat menyebar tanpa perlu file induk atau interaksi pengguna. Nah, cara kerja worm ini adalah memanfaatkan jaringan untuk menyebar dari satu perangkat ke perangkat lain dan seringkali menyebabkan overload pada jaringan. Kemudian yang ketiga adalah Trojan Horse, yang dimana Trojan menyamar sebagai program yang berguna atau tidak berbahaya untuk mengelabui penggunanya. Yaitu cara kerjanya, setelah diinstal, Trojan akan membuka akses ke sistem bagi penyerang untuk mencuri data atau menginstal malware lain. Kemudian next itu ada spyware, yang dimana spyware dirancang untuk mengumpulkan informasi pengguna secara diam-diam. Nah, dengan cara kerja ini merekam aktivitas seperti pengetikan atau keylogger, reward browsing, dan data login. Kemudian yang kelima itu adalah ransomware. Ransomware mengeksekusi data pengguna dan meminta tebusan untuk membalikan akses ke data tersebut. Nah, cara kerja ini adalah biasanya masuk melalui lampiran email atau link-link phishing yang berbahaya. Kemudian yang keenam itu ada adware. Adware memunculkan iklan secara berlebihan dan seringkali dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Nah, cara kerja dari malware ini adalah dapat melacak kebiasaan pengguna untuk menampilkan iklan yang relevan atau menyusulkan iklan pada aplikasi atau browser. Pada kasus sebelumnya bahwa mungkin seorang pengguna itu terinfeksi oleh adware dan spyware, yang dimana adware itu munculkan pop-up iklan yang terlalu mengganggu, dan spyware yaitu mengumpulkan informasi penggunanya dan merekam aktivitas penggunanya. Kemudian selanjutnya itu adalah rootkit, yaitu rootkit dirancang untuk menyembunyikan kehadiran malware lainnya pada sistem. Nah, cara kerja ini adalah memberikan akses administrator kepada penyerang tanpa sepengetahuan pengguna. Kemudian ada botnet, yaitu botnet jaringan perangkat yang terinfeksi dan dikontrol oleh penyerang. Cara kerjanya itu sering melakukan untuk serangan di DOS atau mengirim spam. Nah, langkah-langkah keamanan untuk melindungi perangkatnya adalah yang pertama, menginstal dan memperbarui antivirus, kemudian mengaktifkan firewall, yang ketiga, memperbarui sistem operasi dan aplikasi, yang keempat, selalu berhati-hati dengan email dan lampiran yang dikirim, kemudian yang kelima adalah menggunakan kata sandi yang kuat, kemudian yang keenam adalah unduh perangkat lunak hanya dari situs resmi atau toko aplikasi terpercaya. Kemudian yang ketujuh adalah nonaktifkan fitur autoplay untuk mencegah malware menyebar melalui USB atau perangkat lainnya. Kemudian yang keempat adalah melakukan backup data secara berkala. Dan yang kesembilan adalah menggunakan teknologi sandbox atau terisolasi. Nah, peran antivirus ini yang selanjutnya saya akan membahas terkait dengan antivirus, yang mana yang pertama adalah mendeteksi malware. Yang mana antivirus mempunyai file dan sistem untuk mendeteksi keberadaan malware seperti virus atau trojan dan lain sebagainya. Kemudian menghapus malware, yang dimana antivirus ini akan otomatis menghapus dan mengkarantina file berbahaya untuk mencegah penyebarannya lebih lanjut. Kemudian yang kelima adalah perlindungan real time, yang dimana memonitor aktivitas sistem secara langsung untuk menekan ancaman sebelum merusak sistemnya. Kemudian yang ke itu adalah merawat rutin, dan yang kelima adalah fitur tambahannya. Adapun dari personal firewall juga, yaitu yang pertama mengontrol lalu lintas jaringan, yang kedua mencegah akses tidak sahnya, kemudian yang ketiga adalah peringatan aktivitas, memberikan notifikasi real time jika ada upaya untuk koneksi mencurigakan. Yang keempat itu mepersonalisasi kebijakan keamanan, dan yang kelima adalah perlindungan ekstra untuk jaringan publik. Jadi firewall membantu menjaga keamanan saat perangkat terhubung ke jaringan publik yang lebih rentan terhadap serangan. Baik, mungkin isi saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.